Assalamualaikum, ketemu lagi di resep Maya Purwanti. Di video kali ini saya mau sharing kegiatan saya di hari Minggu, yaitu membersihkan dapur. Kegiatan ini biasanya dilakukan di hari Minggu ketika saya libur kerja. Nah, pada minggu ini saya ingin membersihkan dapur dan menata bumbu-bumbu yang sudah mulai berantakan. Selanjutnya, saya juga akan memasak sup ceker. Yuk tonton videonya sampai selesai. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan komen. Jadi ini Ramadan ke-20, setelah sahur kami melaksanakan sholat subuh. Nah, biasanya saya pada hari-hari biasa ketika saya bekerja, saya lanjutkan dengan membersihkan dapur dan mencuci baju. Tapi pada hari ini adalah hari Minggu, sehingga saya lebih santai. Jadi tadi habis subuh kita tidur lagi, sehingga untuk mencuci piring dan peralatan makan baru dilakukan jam 7 pagi. Jadi pagi ini kita berbagi tugas. Saya fokus membersihkan dapur, kemudian anak-anak membersihkan rumah, menata kamar, dan menyapu lantai. Sedangkan ayahnya menjaga adik sambil membetulkan mesin cuci yang kemarin sempat rusak di bagian saklarnya. Nah, ini tungku kompor, biasanya saya cuci setiap 2 hari sekali. Selesai mencuci piring dan perabotan kotor, selanjutnya kita akan melihat ke tempat bumbu. Wah, udah berantakan sekali dan sangat kotor ya bun. Oke, kita akan mulai bersihkan. Pertama kita turunkan semua bumbu yang ada di rak ini. Karena dapur saya ini lokasinya berada di outdoor ya bun, jadi di teras belakang, sehingga rawan sekali terkena debu. So harus sering-sering kita bersihkan. Nah, ini kita turunkan semua. Nah, setelah itu nanti kita akan semprot dengan cairan pembersih kaca. Setelah itu akan kita lap satu persatu. Nah, untuk tempat bumbu ini saya seringkali memanfaatkan botol-botol ataupun toples-toples bekas kemasan makanan. Oke, ini sekarang kita semprot seperti ini. Lalu nanti kita akan lap dengan kain kering. Oke, sekarang kita akan lap menggunakan kain. Kain ini saya juga memanfaatkan baju-baju yang sudah tidak dipakai. Setelah rak bumbu sudah bersih, waktunya kita sekarang merefill bumbu-bumbu yang sudah mulai menipis stoknya. Pertama kita akan menambahkan merica. Saya sering menggunakan merica ini untuk memasak sop maupun membuat rica-rica. Selanjutnya adalah ketumbar. Di sini saya membeli ketumbar dalam kemasan plastik, kemudian saya refill ke dalam botol untuk kita simpan sebagai stok bumbu. Nah, selanjutnya kita akan restock jinten. Di sini saya menggunakan toples bekas selai ya bun. Nah, jinten ini sering saya manfaatkan untuk memasak soto, sop maupun rawon. Nah, selanjutnya di sini ada lada hitam, biasanya untuk masak ayam lada hitam ataupun sapi lada hitam. Dan selanjutnya adalah kaldu jamur. Jadi kaldu jamur ini kita simpan di toples kedap udara agar lebih awet dan tidak mudah untuk menggumpal. Nah, sekarang waktunya kita akan menata kembali bumbu-bumbu yang sudah kita restock dan sudah kita bersihkan. Nah, ini raknya sudah kita bersihkan walaupun tidak terlalu bersih, tapi lebih bersih daripada sebelumnya. Nah, ini di sini ada saset-saset bumbu yang sudah dibuka maupun yang belum dibuka, kita satukan di dalam satu toples seperti ini. Selanjutnya kita tata bumbu-bumbu di dalam toples yang sudah kita restock tadi seperti ini. Oke, untuk wadah cup ini kita isi dengan
asam jawa, kemudian ada cabai kering dan terasi. Nah, toples untuk saset ini kita pindah ke atas, kemudian toples kecilnya kita pindah ke bawah agar lebih seragam dan terlihat rapi. Nah, kelemahan dari rak model ini adalah bagian bawah yang tidak rata, sehingga toples kadang sulit untuk berdiri tegak. Jadi kadang-kadang miring-miring ataupun tumpah ya, Bun. Nah, selesai menata bumbu, selanjutnya kita akan membersihkan tembok dapur yang sering kena cipratan minyak ataupun kuah dari masakan. Kita semprot menggunakan cairan pembersih kaca, kemudian kita lap dengan menggunakan kain kering seperti ini. Lalu kita beralih ke bagian kompor. Jadi kompor ini setiap selesai masak selalu kita bersihkan. Namun untuk penyemprotan dengan cairan pembersih kaca kita lakukan setiap seminggu sekali ataupun 5 hari sekali. Jadi seperti ini, kita semprot saja dengan cairan pembersih kaca lalu kita lap dengan lap bersih. Nah, tips untuk membersihkan rumah adalah yang pertama kita bersihkan bagian yang paling atas terlebih dahulu, baru nanti kita turun ke bagian bawah. Jadi untuk kegiatan menyapu lantai itu dilakukan terakhir kali ketika meja ataupun rak sudah kita bersihkan. Oke, untuk bagian kompor sudah selesai. Selanjutnya kita akan membersihkan peralatan dapur yang lain. Di sini kita akan memulai membersihkan pisau. Ratakan pisaunya, kita semprot juga menggunakan cairan pembersih kaca. Kemudian kita lap dengan lap yang sama sampai bersih. Setelah bersih dan rapi, lalu kita mulai mengelap meja dapur, dimulai dari meja racik, kemudian nanti kita lanjutkan di meja pencuci piring. Nah, kegiatan membersihkan dapur sudah selesai. Selanjutnya saya akan memasak sayur sop ceker. Oke, di sini kita sudah siapkan sayuran untuk sop dan bakso, kemudian ada bawang merah iris, dan nanti kita haluskan bawang putih, merica, dan garam. Nah, pertama kita panaskan minyak, kemudian kita tumis bawang merah. Kita tumis dengan api sedang sampai berbau harum. Kita aduk-aduk agar matang merata. Selanjutnya kita akan tumis juga bumbu yang sudah kita haluskan tadi. Nah, kita aduk-aduk, kita campur seperti ini. Kita tetap menggunakan api sedang agar tidak gosong. Selanjutnya kita beri jahe yang sudah kita geprek, kita tumis bersama-sama dengan bawang merah dan bawang putih. Nah, selanjutnya kita masukkan ceker. Ceker ini sudah kita bersihkan dan kita potong menjadi 2 bagian. Lalu disusul oleh bakso dan kita aduk-aduk seperti ini. Setelah ceker kita tumis, selanjutnya kita tuangkan air. Di sini saya menggunakan sekitar 800 ml air. Selanjutnya kita akan ungkep ceker ini sekitar 15 menit dengan api sedang sampai ceker mengeluarkan kaldu. Dan tidak lupa kita ungkep bersama dengan daun bawang dan seledri. Nah, setelah ceker sudah cukup empuk dan kaldunya keluar, lalu kita masukkan sayurannya, antara lain adalah kembang kol, kemudian ada wortel. Jadi yang kita masukkan ini sayur-sayuran yang membutuhkan waktu memasak lebih lama dibanding sayuran lainnya seperti kol. Setelah 3 menit, kemudian kita masukkan sayuran lainnya. Di sini ada kol dan juga jamur. Lalu kita aduk-aduk sampai tercampur rata antara sayuran dan kuahnya. Dan selanjutnya kita akan memberi kaldu jamur dan sedikit gula pasir untuk memberi rasa sedap pada sop ini. Nah, sop ceker sudah matang, siap disantap bersama dengan sambal tomat. Selamat mencoba di rumah dan terima kasih sudah menyaksikan resep Maya.